Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolanda Patricia dari D4 Gizi tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mikrobiologi pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal uji formalin kandungan garam dan angka lempeng total bakteri pada berbagai jenis ikan asin yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat, mudah didapat, dan harganya murah. Pengamatan ikan secara tradisional bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan. Salah satu caranya adalah dengan pembuatan ikan asin. Menurut hasil penelitian Rida dan kawan-kawan 2006 menunjukkan bahwa dari beberapa jenis ikan asin yang beredar di beberapa pasar tradisional dan pasar induk yang berada di wilayah Kota Bandung positif mengandung formalin. Tujuan pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan formalin, kadar garam, dan angka lempeng total bakteri pada ikan asin yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta. Selain itu, untuk mengetahui apakah kadar garam dan angka lempeng total bakteri pada ikan asin memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh SNI atau tidak. Prinsip pemeriksaan. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menambah data ilmiah mengenai kandungan formalin, kadar garam, dan angka lempeng total bakteri pada ikan asin dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah lokal yang memiliki SNI. Metode penelitian. Alat penelitian. Alat uji formalin. Alat yang digunakan dalam uji formalin antara lain gelas ukur 10 ml, tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, batang pengaduk, sendok sungguh, kertas saring, timbangan analitik, dan kompor listrik. Alat penetapan kadar garam. Alat yang digunakan dalam penetapan kadar garam dalam ikan asin antara lain buret, klem, gelas ukur 25 ml, gelas ukur 10 ml, Erlenmeyer, pipet tetes, sendok sungguh, gelas kimia, batang pengaduk, kompor listrik, dan timbangan analitik. Alat yang digunakan dalam uji angka lempeng total bakteri antara lain Erlenmeyer, tabung reaksi, kompor listrik, timbangan analitik, batang pengaduk, pipet mikro, gelas ukur 10 ml, dan inkubator. Bahan penelitian. Bahan utama dalam penelitian ini adalah 5 sampel ikan asin, yaitu cumi, ikan peda, rebon, teri gundul, dan ikan balur yang diambil dari 5 pedagang yang berada di pasar tradisional Yogyakarta. Bahan yang digunakan untuk uji formalin adalah test kit formalin dan Aquades. Bahan yang digunakan dalam penetapan kadar garam antara lain AgNO3 0,05N, kalium kromat 5%, dan Aquades, sedangkan NaCl digunakan untuk pembekuan larutan AgNO3 0,05N sebelum digunakan untuk penetapan kadar garam. C. Prosedur penelitian. Uji formalin. 1. Timbang 1 gram sampel yang telah dihaluskan. Masukkan sampel dalam gelas kimia. 2. Tambahkan 2 ml Aquades panas dalam Erlenmeyer. Aduk sebentar, tunggu sampai 5 menit. 3. Kemudian cairan disaring ke dalam tabung reaksi. 4. Teteskan reagen A sebanyak 1 tetes dan reagen B sebanyak 1 tetes. Kemudian biarkan selama 10 menit. 5. Terbentuknya warna ungu menandakan sampel mengandung formalin. Uji kadar garam. 1. Timbang seksama 0,500 gram sampel yang telah dihaluskan. Masukkan dalam Erlenmeyer. 2. Tambahkan 15 ml Aquades panas 100 derajat Celcius, dibiarkan selama 15 menit hingga semua garam NaCl larut dan terpisah dari sampel. Hal ini dilakukan selama 8 kali.
Tujuannya agar semua NaCl yang ada di ikan asin telah larut dalam aqueous. 3. Masukkan cairan hasil ekstraksi ke dalam Erlenmeyer. 4. Tambahkan 3 ml kalium kromat 5%. Titrasi dengan AgNO3 0,05 N secara perlahan-lahan sampai warnanya menjadi merah bata. 5. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Uji angka lempeng total. 1. Ditimbang seksama 1 gram sampel yang telah dihaluskan. 2. Dimasukkan sampel dalam tabung reaksi, tambahkan 9 ml larutan fisiologi untuk mendapatkan pengenceran 10-1. 3. Pada pengenceran 10-2 diambil 1 ml suspensi sampel tabung pengenceran 10-1 dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang homogen. 4. Hal yang sama dilakukan sampai mendapatkan pengenceran 0-7. 5. Diambil 1 ml suspensi sampel pada pengenceran 10-5, 10-6, 10-7 lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri diikuti 15 ml medium natrium agar yang telah steril, lalu goyangkan cawan Petri agar sampel menyebar merata. 6. Diinkubasi selama 24-48 jam pada temperatur 3 derajat Celcius. 7. Diamati jumlah koloni yang tumbuh kemudian dihitung jumlahnya untuk memperoleh total planet count. Hasil dan pembahasan uji formalin. Penggunaan formalin dalam pembuatan ikan asin dimaksudkan untuk menjaga bobot ikan asin dan mempercepat waktu pengeringan. Dengan menggunakan formalin, rendaman ikan asin lebih tinggi karena hanya akan mengalami penyusutan 30% dari berat awal ikan. Sementara tanpa formalin, penyusutan bisa mencapai 60%. Jika menggunakan formalin, pengeringan ikan hanya memerlukan waktu 1-2 hari. Sementara tanpa formalin, ikan akan kering selama 7-8 hari. Ikan asin dengan formalin bisa bertahan selama 1 bulan dalam penyimpanan, sedangkan jika tidak dicampur formalin hanya mampu bertahan selama 10 hari. Uji kadar garam. Berdasarkan hasil pengujian kadar garam, diperoleh kadar garam pada ikan asin kering bersekitar antara 5,46% sampai 23,52%. Kadar garam yang tertinggi dapat memicu timbulnya penyakit hipertensi. Pada ikan yang memiliki kadar garam yang tinggi, sebelum dikonsumsi sebaiknya ikan dicuci terlebih dahulu dengan air bersih. Uji angka lempeng total bakteri. Hasil perhitungan angka lempeng total ALT menunjukkan bahwa sampel yang dituju tidak memenuhi syarat total count TPC produk perikanan pada umumnya, yaitu rata-rata sebesar 1/105 berdasarkan SNI. Dapat dilihat bahwa produk perikanan yang memiliki tingkat kontaminasi paling tinggi yaitu terdapat pada sambal C atau ikan rabon. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kontaminasi yang tinggi bisa juga dikarenakan tempat penjualan dan penyimpanan yang tidak steril dan terbuka atau sampel terkontaminasi saat proses pembuatan yang tidak steril. Perbandingan uji kandungan formalin, kadar garam, dan angka lempeng total bakteri. Formalin dapat merusak bakteri karena bakteri adalah protein, sehingga penggunaan formalin pada ikan asin dapat mempengaruhi kadar garam dan angka lempeng total bakteri. Tetapi dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa formalin tidak mempengaruhi kadar garam dan angka lempeng total bakteri. Pada sampel A yang positif, formalin memiliki kadar garam paling tinggi, yaitu 23,5%.
dan memiliki angka lempeng total bakteri paling sedikit, yaitu 26,7 dikali 105, sedangkan pada sampel C ikan rabon yang positif formalin memiliki kadar garam paling rendah, yaitu 5,46%, dan angka lempeng total bakteri paling tinggi yaitu 280 dikali 10-5. Kesimpulan pertama, 5 sampel ikan asin yaitu ikan cumi, ikan peda, ikan rebon, teri gundul, dan ikan balur teridentifikasi mengandung formalin adalah ikan cumi dan ikan rebon. Kedua, cumi dan peda mengandung garam yang tinggi di atas 20%, tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan menurut SNI. Sedangkan rebon, teri gundul, dan ikan balur telah memenuhi isi persyaratan. Ketiga, pada pengenceran 10-5 angka lempeng total bakteri ikan rebon 280 dikali 105 mili per gram. Sedangkan angka lempeng total bakteri pada sampel ikan cumi 26,7 dikali 105 mg. Itulah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.